Halo semuanya dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film kisah nyata dengan cerita yang mungkin sangat menyedihkan. Film besutan dari sutradara Ole Bornedal ini menceritakan tentang kesalahan manusia atau human error yang terjadi saat menjalankan sebuah operasi militer hingga mengakibatkan korban jiwa yang mayoritasnya adalah bocah sekolah, warga setempat dan juga guru-guru. Insiden ini bermula pada bulan Maret tahun 1945 di saat Jerman tengah dalam kondisi diambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa wilayah kolonialnya mulai menggaungkan kemerdekaan, termasuk salah satunya Denmark. Para pejuang kemerdekaan terus berusaha melawan, tapi sialnya usaha mereka digagalkan oleh kepolisian Jerman di sana yang disebut dengan HIPO. HIPO sendiri adalah kesatuan kepolisian bentukan Jerman dan mayoritas anggotanya adalah orang-orang pribumi yang pro terhadap Jerman. Sebuah operasi pun dimulai dengan melibatkan 20 pesawat pembom dan 30 unit pesawat tempur. Tapi nahas, rangkaian misi itu tak sesuai rencana, di mana anggota RAF melakukan kesalahan dengan menargetkan sekolah Jeanne d'Arc sebagai target operasi. Akibatnya banyak warga sipil yang tak berdosa menjadi korban, khususnya dari kalangan bocah maupun guru. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Shadow in My Eye. Film ini berlatar pada tahun 1945. Terlihat seorang anak kecil bernama Henry tengah dalam perjalanan pulang sehabis membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Namun di tengah perjalanan, dirinya dikejutkan dengan sebuah insiden memilukan sampai-sampai mentalnya menjadi drop. Saat itu, Henry melihat secara jelas atas tewasnya 3 orang wanita dan 1 supir yang diberondong tembakan dari sebuah pesawat tempur milik Satuan Royal Air Force atau RAF, Angkatan Udara Inggris. Pengalaman yang mengerikan itu membuat Henry trauma, bahkan tak bisa lagi berbicara seperti biasanya. Dan sebagai orang tua, tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi sayang insiden itu benar-benar merubah kepribadian Henry. Dia akhirnya diungsikan ke kediaman sepupunya di kota Copenhagen demi mengembalikan lagi mentalnya. Di tempat baru, Henry diurus kebutuhannya oleh keluarga Rigmore, bahkan dia disekolahkan di sekolah Institut Jeanne d'Arc, walaupun mayoritas muridnya adalah perempuan. Sekolah ini adalah sekolah Katolik berbahasa Prancis yang dikelola para biarawati yang dipimpin oleh Suster Hannah. Jeg tror nu ikke, de var jøder. Kongeslægt, så gjorde hun alt, hvad der stod i hendes magt. Hun levede i 1200-tallets Tyskland. Di saat yang sama, ternyata insiden tewasnya 3 orang wanita dan 1 supir tersebut adalah bentuk kesalahan atau human error dari satuan RAF yang lalai menjalankan sebuah misi. Awalnya, pasukan RAF mengincar kendaraan staf petinggi Jerman. Namun entah kenapa, target mereka malah meleset hingga orang-orang tak bersalah menjadi korbannya. Kabar tak sedap pun mulai terdengar sampai ke staf petinggi RAF. Alhasil seorang pilot dan co-pilot bernama Peter dan Andy terkena imbasnya, sebab mereka juga masuk ke dalam misi itu. Sementara itu di tempat lain, terdapat seorang novelis muda bernama Suster Teresa sekaligus guru bagi Eva, Henry dan Rigmore. It wasn't a staff vehicle, it was a taxi with a wedding party. Teresa begitu sangat membenci pasukan Jerman sebab mereka terlihat sangat kejam melebihi sifat iblis. Kebenciannya itu terluapkan ketika berhadapan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai HIPO yang bernama Frederick. HIPO merupakan sebuah lembaga kepolisian bentukan Gestapo Jerman yang didirikan pada tanggal 19 September tahun 1944. Didirikannya satuan ini sebagai pengganti kepolisian sipil Denmark yang sebelumnya telah dibubarkan. Bahkan anggotanya banyak yang dikirim ke kamp konsentrasi Jerman. Nu skal du høre, hvordan det kommer til at foregå. Troelsen, Chok, Borg Andersen. Et lille midemenneske. Frederick sendiri bergabung dengan HIPO tak lama setelah terbentuknya korps ini.
Namun setelah bergabung, dia banyak mendapatkan cibiran di mana-mana, bahkan dari ayahnya sendiri. Pasalnya, sebagai warga pribumi, Frederick telah berkhianat kepada negara dengan lebih memilih bekerja menjadi antek-antek Jerman. Tapi seiring berjalannya waktu, pertemuannya dengan Teresa membuat Frederick semakin sadar akan kesalahannya. Maka dari itu, atas bimbingannya tersebut, Frederick mulai menunjukkan jalan kebenaran, meskipun dia tak dapat menghindari ancaman kematian sebagai bentuk pengkhianatannya kepada negara. Hvad? Hvis jeg kysser en som dem, så vil Gud... Di sisi lain, kedekatan Frederick menumbuhkan kisah asmara bagi Teresa. Akibatnya, hubungannya dengan anggota Hypo membuat Teresa diancam dikeluarkan dari sekolah. Dan singkat cerita, pasukan RAF terus dituntut oleh kelompok gerakan perlawanan Denmark untuk segera menghancurkan markas Gestapo yang berada di pusat kota Copenhagen, Denmark. Fordøm det under menneske! Hvordan det kommer til at foregå. Jeg stiller dig et spørgsmål. Make it clear that Fokker is the name for German aircraft. Tujuannya yaitu untuk membebaskan anggotanya yang banyak dipenjara di sana, sekaligus menghancurkan seluruh dokumen-dokumen penting. Awalnya, RAF menolak permohonan itu sebab sangat beresiko karena markas Gestapo Jerman berada tepat di tengah pusat kota yang banyak terdapat penduduk sipil. Namun, tuntutan demi tuntutan membuat RAF akhirnya menyerah dan menyetujui permintaan mereka. Alhasil, para pejabat militer Inggris membuat sebuah operasi militer yang dinamakan Operasi Kartago. Operasi ini merupakan operasi militer udara yang mengerahkan beberapa pesawat pembom dan pesawat pemburu dari RAF untuk menghancurkan sebuah bangunan milik Gestapo Jerman atau Shell House, termasuk dokumen penting di dalamnya. Three groups. The first group heads directly to Copenhagen, is to destroy their archives and kill as many Huns as possible. The target is the Gestapo headquarters of Copenhagen. Operasi ini akan dilakukan pada pagi hari di jam tersibuk, sebab dipastikan orang-orang Jerman berkumpul di sana, walaupun penyerangan di pagi hari sangatlah beresiko. Tapi pemerintah Inggris sudah mengantisipasi hal itu dengan membuat sebuah bom waktu demi mengurangi resiko. Pada tanggal 21 Maret tahun 1945, 20 pesawat pembom tipe Havilland DH-98 Mosquito dari skuadron RAF diterbangkan dari lapangan udara Inggris. Tak hanya dari Angkatan Udara Inggris, beberapa satuan dari Angkatan Udara Sekutu juga turut andil dalam operasi ini, seperti dari Satuan Royal Australian Air Force dan Royal New Zealand Air Force. Ketiga angkatan udara ini akan ditemani oleh 30 pesawat tempur tipe P-51 Mustang untuk memberikan perlindungan dari antisipasi pesawat-pesawat pemburu Jerman. Semua pilot-pilot RAF dan sekutu sangat optimis bahwa operasi ini akan berjalan dengan sukses, termasuk Peter dan Andy yang ikut dalam misi tersebut. Dan di saat yang sama, warga Copenhagen belum menyadari akan adanya serangan udara yang akan dilakukan oleh Angkatan Udara Inggris kepada gedung Gestapo Jerman. Maka wajar bila saat itu para warga dan anak-anak sekolah masih beraktivitas seperti biasanya. Perjalanan pasukan RAF untuk sampai ke kota Copenhagen telah sampai. Dengan segera mereka membagi 3 kelompok untuk melakukan serangan. Peter dan Andy masuk ke dalam grup pertama yang akan melakukan serangan di awal. Namun sial bagi Peter, ketinggian terbang yang cukup rendah membuat dia tak bisa menstabilkan pesawatnya hingga ekor pesawat yang dia tumpangi menabrak menara lampu sorot yang mengakibatkan pesawatnya jatuh di dekat sekolah Institut Jeanne d'Arc. Insiden kecelakaan itu membuat panik guru dan murid-murid di sekolah tersebut. Mereka segera bergegas untuk secepatnya mengevakuasi diri. Dan disinilah awal di mana human error terjadi yang mengakibatkan tewasnya 87 anak sekolah dan 18 orang dewasa.
Sebagian angkatan udara sekutu yang berhasil menghancurkan gedung Gestapo tak diikuti oleh gelombang lainnya. Mereka salah memperkirakan tempat yang seharusnya menjadi target operasi, yang seharusnya adalah gedung Selhos. Tapi kenyataannya, para pilot malah melancarkan operasi pengeboman itu ke gedung sekolah Institut Jeanne d'Arc, sebab para pilot melihat adanya kepulan asap di sana. It's not the target. Abort, abort, abort. Akibatnya, bom yang berkekuatan besar menghancurkan beberapa gedung hingga menyebabkan banyaknya korban berjatuhan. Situasi benar-benar mencekam setelah banyaknya suara jeritan maupun tangisan di dalam gedung yang berasal dari bocah sekolah. Mereka terus meminta pertolongan kepada guru-gurunya untuk diselamatkan. Sebagian bocah yang selamat dievakuasi oleh gurunya ke basement bawah tanah. Tapi nahas, serangan yang bertubi-tubi membuat ruangan basement tak sanggup menahan daya ledak bom tersebut, yang akhirnya bangunan itu roboh hingga menyebabkan orang-orang yang bertahan di sana terperangkap. Serangan ke sekolah Institut Jeanne d'Arc baru disadari oleh penduduk pribumi beberapa menit setelah insiden mematikan itu. Para orang tua bergegas ke lokasi kejadian untuk mencari tahu nasib dari buah hatinya. Sesampainya di sana, para orang tua sangat tercengang saat melihat kondisi gedung sekolah yang sudah hancur dan banyak mengeluarkan kobaran api. Seakan-akan mereka sudah pasrah akan takdir dari anak-anak mereka. Tapi sebagian orang tua masih optimis bahwa mereka masih bisa menemukan anaknya. Hingga secara inisiatif, beberapa orang terus mencari ke dalam reruntuhan bangunan. Petugas medis dan pemadam kebakaran turut andil dalam mengevakuasi para korban, seraya mereka berupaya memadamkan api di sekitar bangunan. Terlihat Henry yang selamat dari insiden tersebut diberikan tugas oleh pemadam kebakaran untuk mengidentifikasi beberapa anak yang terluka. Tugas itu awalnya sangat berat bagi dirinya sebab Henry terkendala dalam hal komunikasi. Tetapi lambat laun, Henry berusaha memaksimalkan rasa traumanya hingga akhirnya dia bisa kembali sembuh dan berbicara normal. Spørg du, hvad de hedder, og skriver det ned. Bagefter over med... Di samping rasa duka, insiden ini juga menjadi berkah tersendiri bagi Henry. Peran dia sebagai penyampai informasi begitu sangat krusial, sebab berkat Henry, para orang tua yang awalnya mencemaskan nasib dari anak-anaknya satu-satu mulai terbuka. Henry bekerja tanpa lelah hingga dia bertemu dengan sosok bibinya sekaligus orang tua dari Rigmor. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat mengharukan, karena di samping masih mencari tahu nasib anaknya, bibinya juga sangat berbahagia karena Henry masih hidup, bahkan dia bisa kembali berbicara normal. Di luar gedung sekolah, beberapa warga setempat menemukan lokasi basement, tempat anak-anak dan guru-guru terjebak di ruangan basement. Frederick yang awalnya memang berada di sana, segera memberanikan diri untuk masuk ke dalam reruntuhan demi mengevakuasi para korban. Lorong yang sempit membuat dia kesulitan, apalagi lokasi basement saat itu sudah dipenuhi oleh air. Informasi itu segera disampaikan oleh ayah Rigmor untuk mencari petugas pemadam agar bisa menggunakan alat pompanya untuk mengeluarkan air yang sudah menggenangi basement. Frederick secepatnya kembali masuk ke dalam sebab dia harus mengejar waktu supaya bisa mengevakuasi para korban. Akhirnya usahanya pun berhasil. Frederick bisa menemui salah satu korban yang ternyata itu adalah Teresa. Frederick sangat bahagia karena wanita yang dicintainya masih hidup. Tapi sayang, pertemuan itu hanya berlangsung sangat singkat karena Teresa lebih dulu memilih masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Rigmor sampai akhirnya bangunan itu benar-benar runtuh hingga menyebabkan semua orang yang ada di dalam tertimbun, termasuk Frederick itu sendiri.
Kejadian tersebut membuat ayah Rigmor harus merelakan bahwa nasib anaknya telah tiada. Sementara di sisi lain, orang tua Eva masih terlihat cemas karena mereka masih berharap anaknya bisa ditemukan, walaupun itu hanya jasadnya saja. Di akhir film ini, kabar Eva yang masih belum diketahui mulai terlihat secercah harapan ketika ibunya menanyakan kepada Henry. Tentu saja, dia sangat mengetahui Eva, sebab saat peristiwa itu berlangsung, Henry melihatnya tengah berjalan keluar menjauh dari sekolah, hingga dia meyakini bahwa kemungkinan besar Eva berada di rumah. Jeg tror, hun gik hjem. Ternet kjole, gule strømper og gule handsker. Informasi yang diberikan oleh Henry awalnya tak masuk akal bagi orang tua Eva, tapi rasa penasarannya begitu sangat kuat sehingga ibunya bergegas untuk pulang. Dan setelah berada di rumah, ucapan Henry ternyata benar adanya saat ternyata sosok Eva yang dicari-cari selama ini masih hidup. Bahkan saat itu dia sedang mengkonsumsi makanan karena sejak pagi dia belum makan. Peristiwa kelam ini menambah rentetan daftar korban jiwa dalam masa Perang Dunia Kedua. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban yang tewas tak bersalah mencapai 123 orang warga sipil, termasuk 87 bocah sekolah dan 18 orang dewasa. Setelah kejadian itu, sekolah tidak pernah dibuka kembali. Sebagian besar anak-anak yang masih hidup dipindahkan ke sekolah lain, yaitu ke Sekolah Institut Sankt Joseph. Sebagai pengingat, pemerintah Denmark membuatkan sebuah monumen di sekolah tersebut pada tanggal 23 Maret tahun 1953 demi mengenang anak-anak dan warga sipil dewasa yang meninggal pada hari itu. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.